Di episode sebelumnya, Pak Rizky kini sudah dimakamkan dengan suasana menyedihkan dan mengharukan. Pasalnya Dapri nyaris tak sadarkan diri dari pingsannya. Namun akhirnya Dapri pun siuman dan segera pulang dari rumah sakit, dan pada akhirnya Dapri pun ikut dalam proses pemakaman dengan suasana mengharukan. Pasca selesai pemakaman, Dapri sempat berjanji kalau dirinya akan memproses dan akan mengungkap dalang dibalik kejahatan yang terjadi. Dapri sangat marah dan yakin pasti bisa mengungkap atau menangkapnya pelaku. Dan Dapri tanpa menduga dari sebelumnya kalau penjahat tersebut adalah siluman ular bernama Nadia. Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu kenapa Dapri dan semua orang tidak curiga dengan kejahatan Nadia sebagai dalangnya? Tentu hal itu karena memang Dapri belum mengetahuinya jahatnya Nadia. Dengan sikap baiknya di depan keluarga Dapri dan semua orang, maka dari itulah sulitnya mengungkap kejahatan Nadia yang terkesan jahat. Namun Dapri akan berjuang dan berusaha dengan keras untuk bisa mengungkap semua kejahatan yang terjadi, hingga yang pasti akan membuat peran Nadia panik dengan sikap semua orang di dalam keluarga, termasuk Pak Rahmat dan Oki yang akan membantu dan mendukung Dapri. Dan karakternya Nadia adalah karakter yang tidak mudah menyerah sebelum berhasil dalam rencananya, termasuk kisah cerita hari ini. Dengan Nadia sudah merencanakan untuk mengusir beserta keluarga Dapri dari rumahnya dan harus segera mengosongkan tempat tinggalnya. Sebab Nadia merasa mempunyai wewenang mengusir karena rumah yang ditempati Dapri dan keluarganya adalah rumah felisitas kantornya. Jadi Nadia menggunakan cara licik dan kotornya untuk bisa mengusir keluarga Tante Indri, termasuk salah satunya adalah memanipulasi untuk meyakinkan itu pemecatan Pak Rizky dari tanggal yang terserta seminggu yang lalu. Itu artinya dari surat pemecatan tersebut seolah-olah dilakukannya sewaktu masih Pak Rizky hidup, digunakan untuk menguatkan. Dan akhirnya Nadia sudah sampai di rumah. Dia akan mendatangi mereka, keluarga Dapri dan Tante Nadia, untuk segera pergi dari rumah tersebut. Dan selanjutnya Nadia melakukan pengusiran terhadap keluarga Dapri. Walaupun pada kenyataannya nanti Dapri akan dapat dukungan dan mendapatkan bantuan dari Pak Rahmat, namun tetap saja Nadia tidak mau kalah dan tetap melawan suaminya. Sikap egois dan sikap sombongnya hingga arogan akan dilakukan untuk melancarkan rencananya, membuat keluarga Dapri menderita. Akan tetap Pak Rahman akan melawan, memberantas, dan yang pasti tidak mau kalah dengan Nadia. Sehingga Pak Rahmat akan tetap pergi dari rumah dengan tujuan tidak akan lagi menginjak-injak harga dirinya. Itu artinya sudah tidak mau lagi bergantung dengan keluarga Nadia. Sehingga pertemuan keluarga besar masing-masing akan terjadi. Akhirnya Alina pun kembali dari rumah sakit dan Alina kini mendapatkan sikap keras dari Arman. Alina pulang ke rumah memang akan melawan mamanya dan membantu keluarganya Dapri. Namun Alina akan tetap kalah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dapri pun menerima keputusan keluarga karena sudah tidak tergantung sama ayahnya lagi, karena pada kenyataan sudah tidak berhak atas kehidupan Dapri. Yang pasti Arman akan kembali untuk melakukan dan mencelakai Alina karena ia mendendam kepada Alina karena Arman nyaris ditangkap polisi. Di episode selanjutnya tentu hal itu yang akan menjadi salah satu adegan karma buat Nadia. Karena selanjutnya makan senjata makan tuan hingga membuat hati Nadia pasti akan merasakan perih. Pak Rahmat yang sudah berjanji untuk menangkap pelaku sekaligus akan mengungkap dalang kejahatan tersebut. Bahkan Oki juga sudah mulai panik dan merasa kalau penjahat tersebut adalah penjahat yang terlatih dan bisa dibilang kelas kakap. Maka dari itulah cerita selanjutnya Alina yang mendapatkan kejahatan dari Arman, maka Oki yang akan selalu siap membantunya. Selain itu, Oki merasa sayang kepada Alina karena sudah kecewa karena sakit hati bersama-sama jika Dapri dan Shipa sudah menikah. Sehingga Oki merasakan kalau dirinya punya tanggung jawab untuk membantu Alina dalam kesehariannya jika mendapatkan kejahatan dari Arman.
Yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apakah pada akhirnya antara Oki dan Alina akan sama-sama jatuh hati dengan seiringnya waktu? Tentu masih membuat saya mengetahui kalau Sipa dan Dapi sudah menikah. Kita tunggu saja alur cerita berikutnya tentang kisah Alina dan Oki, asmara antara Alina dan Oki akhirnya bersatu.